Berdasarkan letak geografis, negara Kamboja merupakan salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, tepatnya di selatan Indochina yang sebelah baratnya berbatasan dengan Thailand dan Teluk Siam, sebelah utaranya berbatasan dengan Laos dan negara Thailand. Selatannya berbatasan dengan Vietnam dan Laut Cina Selatan, dan timurnya berbatasan dengan Vietnam. Negara Kamboja terletak di dataran rendah, tepatnya di delta Sungai Mekong, yang menyebabkan tanahnya subur sehingga masyarakatnya banyak yang bertani. Masyarakat Kamboja terbagi dalam beberapa etnis, yaitu etnis Tiongkok, Brau, Sui, Cham, dan etnis Khmer. Etnis Khmer ini merupakan etnis asli Kamboja. Etnis Cham berasal dari pelarian kerajaan Champa pada abad ke-15 dari Vietnam ke Kamboja. Etnis Champa lari dari orang-orang Vietnam ke Kamboja. Kerajaan Champa merupakan salah satu kerajaan yang berkuasa di daerah Chow Ha di utara dan Bien Ha di selatan Vietnam. Pada tahun 1471, Champa ditaklukkan oleh Vietnam dan banyak mereka lari ke Kamboja. Diperkirakan masyarakat Cham mulai tinggal di Kamboja pada tahun 1496 dan dalam perkembangannya di kemudian hari masyarakat Cham ini nantinya memeluk agama Islam. Suku asli Kamboja adalah Khmer, yang asal usul tidak ada penjelasan yang pasti tentang asal usul etnis Khmer, karena arkeolog hanya menjelaskan bahwa Indochina semenjak zaman Neolitikum telah didiami oleh 3 jenis ras, yaitu Negrito, Proto Melanesinia, dan Proto Melayu. Suku Khmer datang ke Asia diperkirakan 2000 sebelum Masehi dan menyingkirkan suku Cham dari daerah delta Mekong. Pada abad ke-18, kerajaan Khmer telah menguasai Kamboja karena kekuasaan kerajaan Funan telah hancur. Kerajaan Funan berasal dari bangsa Mon yang datang ke Kamboja pada abad ke-15 sebelum Masehi. Dengan mendiami lembah Sungai Mekong, Basanon mendirikan kerajaan bernama Funan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, Funan menghadapi pemberontakan besar dari Khmer. Kerajaan Funan hancur pada abad ke-8 dan kerajaan Khmer mulai menguasai Kamboja. Khmer mengalami kemunduran pada abad 11 sampai 12 disebabkan oleh perebutan tahta dalam kalangan keluarga kerajaan. Perebutan tahta pada kekuasaan asing dalam pemerintahan Kamboja karena banyaknya putra-putra kerajaan meminta bantuan ke Siam dan Vietnam. Pada abad ke-15 Kamboja menjadi negara naungan Siam dan menyebabkan Kamboja harus menghantarkan upeti kepada Siam setiap tahunnya sebagai tanda setia. Orang-orang yang menduduki tahta di Kamboja harus berdasarkan persetujuan kerajaan Siam. Pada abad ke-17 pengaruh Vietnam di Kamboja mulai mengurangi dominasi Siam disebabkan karena kerajaan Chai Cheta II tahun 1618 sampai 1625 meminta bantuan kepada Vietnam untuk melepaskan diri cengkeraman Siam. Pada tahun 1658 Vietnam menanggapi permintaan kota dengan masyarakat. Orang-orang Vietnam dapat tinggal di tanah Kamboja, memiliki tanah serta hak-hak yang sama dengan orang Khmer. Pada tahun 1773 Kamboja kembali menjadi naungan Siam setelah Siam berhasil mengangkat Angnon menjadi raja Kamboja dan memiliki permusuhan terhadap Vietnam. Angnon berusaha mengambil daerah Kachin Cina yang telah diambil Vietnam, namun usahanya gagal, membuat ia mati dibunuh pada tahun 1799. Pada tahun 1839 sampai 1845 Kamboja kembali dikuasai Vietnam. Pada tahun 1845 wilayah Kamboja akhirnya terbagi menjadi 2. Akibat Siam tidak melepaskan pengaruhnya di Kamboja, pembagian kekuasaan ini dibuktikan dengan pengangkatan An Duong sebagai raja Kamboja dengan persetujuan Siam dan Vietnam. Pada tahun 1680 Ang Duong digantikan oleh anaknya yang bernama Ang Kodai dengan gelar Raja Norodom. Pada bulan Agustus 1861 saudara Norodom melakukan pemberontakan. Norodom panik dan pergi mencari dukungan ke Siam pada bulan Januari 1962. Pada bulan
Juni 1962, Vietnam berhasil ditaklukkan oleh Prancis. Jadi selain etnis Khmer yang diami Kamboja, ternyata orang-orang Vietnam yang ada di Kamboja mereka bermigrasi ketika abad ke-17 Masehi disebabkan kekuasaan kerajaan Vietnam sampai ke Kamboja dan mereka menguasai tanah subur Kamboja. Ketika Kamboja dikuasai Prancis melegalkan etnis Vietnam melakukan aktivitas sosial ekonomi di Kamboja sehingga dampak etnis Vietnam menjadi suku terbanyak Kamboja di kedua. Masyarakat Kamboja sangat antipati terhadap orang-orang Vietnam dengan alasan satu, orang-orang Vietnam telah banyak mengambil alih wilayah teritorial Kamboja saat ekspansi kerajaan Vietnam dahulu. 2. Orang-orang Vietnam yang tinggal di pedesaan Kamboja tidak berupaya berintegrasi diri ke dalam masyarakat Kamboja. Politik kerajaan Asia Tenggara era tradisional berdasarkan peta konsep Mandala Chakrapartin, artinya selalu berusaha menguasai kerajaan lain dengan tujuan agar kerajaan ini punya banyak negara naungan menjadikan kerajaan sebagai pusat Mandala dan rajanya bergelar Chakrapartin. Vietnam sejak abad ke-11 sebelum Masehi sampai abad ke-10 Masehi mayoritas di bawah kekuasaan Cina, dan kemudian Vietnam kuno bisa merdeka secara politis dan mulai menggunakan Champa sebagai negaranya serta mendirikan kerajaan bernama Champa. Kerajaan Champa merupakan salah satu kerajaan kuno yang menguasai wilayah Vietnam Selatan dan Vietnam Tengah pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Champa ini berhasil menaklukkan kerajaan kecil dan memperluas kekuasaannya ke sebelah barat pantai Indochina hingga wilayah Laos sekarang. Mayoritas penduduk Champa menganut budaya yang terpengaruh dari Tiongkok karena lamanya kekuasaan Tiongkok di Champa. Pada abad ke-4 setelah penaklukan kerajaan Yunan dari Kamboja, kerajaan Champa menganut agama Hindu. Pada abad ke-7, Champa diperintah oleh Wikratawarman yang mendirikan bangunan suci untuk memuliakan Dewa Wisnu di Nison dan Traken. Tujuan pendirian bangunan suci ini untuk memperkuat kedudukan raja yang mempersonifikasikan dirinya dengan dewa tertentu, baik Wisnu maupun Siwa. Dan pada masa pemerintahan Indravarman II, pusat pemerintahannya di Indrapura yang terletak di Quang Nam pada masa Indravarman II. Ini hubungannya dengan Cina diperbaiki. Cina memberi sebutan Changcheng Kota Chan atau dalam bahasa Sanskertanya adalah Champapura. Pada masa pemerintahannya berkembang agama Buddha dibuktikan dengan adanya wihara Buddha di Dongdong. Pada masa Indravarman II inilah berkembang agama Buddha dengan bukti adanya wihara Buddha di Dongdong. Pengganti Indravarman II adalah Jayasinghavarman I. Jayasinghavarman I pada masa pemerintahannya berhasil membangun hubungan baik dengan Jawa dan Cina, dan sekitar abad ke-9 kerajaan Cina dan Champa berjuang dalam peperangan melawan Anom, dan abad ke-10 masuknya pedagang dari luar seperti Arab membuat banyak penduduk yang berpindah keyakinan ke agama Islam. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Kebudayaan Thailand pada masa perunggu diduga sejak 5.600 tahun yang lalu. Di Thailand bermigrasi suku bangsa seperti Mon, Khmer, Thai. Sriwijaya pernah berkuasa sampai ke negara Thailand dengan bukti seni kerajinan Thailand dan Palembang banyak memiliki kemiripan, dan tahun 1200 bangsa Thai mendirikan kerajaan kecil yaitu Lana, Payu, dan Suk. Dan 1238 berdiri kerajaan Thai di Sukhothai, dan 1300 Sukhothai dikuasai oleh kerajaan Ayutthaya yang kemudian hari akan direbut oleh Burma pada tahun 1767. Kerajaan Sukhothai merupakan kerajaan tertua di Thailand yang pusatnya di kota Sukhothai. Wilayah ini awalnya merupakan bagian dari kerajaan Khmer. Puncak kejayaan Sukhothai pada masa Raja Ramhamhei diperkirakan wilayah kekuasaannya sampai ke Myanmar. Sekarang arah selatan Semenanjung Malaya dan wilayah Laos modern
Setelah kematian Raja Ramhamhei, Sukhothai melemah dan anak-anak kerajaan mulai melepaskan diri. Pada tahun 1438, kerajaan Sukhothai berubah hanya sebagai provinsi dari Ayutthaya. Kerajaan Ayutthaya didirikan pada tahun 1350. Pendirinya adalah Rahmatibodi I. Beliau berhasil mengalahkan kerajaan Sukhothai. Kerajaan Ayutthaya sangat aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara Asia seperti Tiongkok, India, Jepang, Persia, dan beberapa negara Eropa. 1715, kerajaan Ayutthaya mulai berperang melawan dinasti Nguyen, penguasa Vietnam Selatan, untuk memperebutkan kekuasaan atas Kamboja. Ancaman terbesar kerajaan Ayutthaya berasal dari Burma dengan pimpinan Raja Alungkaya. 1765, wilayah Thai diserang oleh dua pasukan besar Burma dan membumi hanguskan ibu kota Ayutthaya pada tahun 1767. Setelah serbuan Burma yang membumi hanguskan kota Ayutthaya, Jenderal Taksin mendirikan kerajaan baru pada tahun 1796 dengan ibu kotanya di Thonburi, sekarang termasuk dalam Bangkok, serta menyatukan kembali bekas kerajaan Ayutthaya. Taksin kemudian dianggap gila dan dieksekusi pada tahun 1782. Pengganti Taksin ini adalah Chakri, yang menjadi raja pertama dari dinasti Chakri. Dengan nama Rama II, di tahun yang sama dia mendirikan ibu kota di Bangkok, seberang sungai Chao Phraya. Pada tahun 1790, Burma berhasil diusir dari Siam. Para penerus Rama ini harus menghadapi ancaman kolonialisme Eropa setelah kemenangan Britania di Burma pada tahun 1826. Burma, etnos sejarah berbagai kelompok di Burma, penuh dengan spekulasi, tetapi hampir seluruh penghuni wilayah negara tersebut sepertinya datang melalui migrasi. Leluhur etnis mayoritas Burma berasal dari Tibet, persis seperti pendahulu mereka yaitu etnis Pyu. Mereka telah memberikan dasar kebudayaan dan etnis bagi kerajaan Burma masa depan dan secara bertahap diasimilasi sepenuhnya oleh etnis Burma. Baik etnis Pyu maupun Burma adalah penduduk dataran rendah. Mereka menguasai kota dan kerajaan yang mendominasi catatan sejarah Burma. Dataran tinggi Burma dihuni etnis bahasa Tibet Burma atau Mon Khmer, dan etnis San yang merupakan penutur Thai dan penganut Buddha Theravada. Penutur Mon Khmer merupakan penghuni tertua wilayah daratan, yang menunjukkan penduduk tertua wilayah Burma modern adalah etnis Wa dan Palaung. Keduanya termasuk rumpun Austroasia yang ditemukan di timur laut, provinsi Yunnan, Cina. Secara historis, mereka bagian dari kerajaan Burma, tetapi dimasukkan dalam perbatasan Burma kolonial setelah pemerintahan Inggris. Beberapa minoritas Burma adalah penutur Tibet Burma, etnis Chin dan Kachin, yang terkenal. Nama ini dalam bahasa Inggris sebagai penunjuk kolektif untuk kelompok etnis berbeda yang menuturkan bahasa yang bersangkutan. Tidak ada kelompok Chin atau Kachin homogen tunggal. Tanah air mereka terletak jauh di utara yang bernama Tibet. Migrasi mereka ke selatan Burma modern hanya sedikit atau tidak ada persaingan untuk memperebutkan dataran tinggi. Secara tradisional, kelompok ini penganut animisme seperti etnis Wa dan Palaung. Penyebaran agama dilakukan oleh misionaris pada masa pemerintahan Inggris, membuat banyak etnis Chin dan Kachin memeluk agama Kristen. Kelompok mayoritas di dataran tinggi adalah etnis San, yang hidup berbaur dengan banyak kelompok etnis. Mereka mewakili zona penutur Thai di tepi barat etnis Ahom di timur laut India, yang merupakan penutur Thai tetapi mengadopsi bahasa Asan. Sebagai penganut Theravada, dalam bentuk etnis yang berbeda dengan etnis Burma, secara umum menolak agama Kristen. Etnis San memiliki struktur sosial politik paling berkembang di antara etnis-etnis dataran tinggi Burma. Hingga akhir pemerintahan Inggris, mereka terbagi menjadi banyak negara kecil yang disebut Mong, masing-masing memiliki pemimpinnya sendiri. Walaupun kekuatan struktural ini tidak selalu berarti didominasi terhadap para tetangganya.
keberadaan mereka cukup berpengaruh di dataran tinggi. Antropolog Inggris Edmund Leach menjelaskan dalam kajian terkenalnya tentang bagaimana beberapa kelompok kacin berganti-ganti menggunakan struktur asli mereka yang relatif egaliter dengan struktur lebih hierarkis mengikuti etnisan. Laos, zaman kerajaan kuno. Negara Laos tradisional. Laos merupakan negara yang terkurung daratan terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Utaranya berbatasan dengan RRC, selatan berbatasan dengan Kampuchea, timurnya berbatasan dengan Vietnam, baratnya berbatasan dengan Thailand dan Myanmar. Sejarah negara Laos bermula dari abad ke-8 ketika negeri ini dimasuki oleh orang Lao dari Cina bagian selatan yang menaklukkan suku primitif. Laos zaman kuno dikenal dengan sebutan Lang Song Hongku yang artinya negeri jutaan gajah dan payung putih. Kerajaan Langsang adalah kerajaan Laos di Asia Tenggara yang memerintah dari tahun 1354 sampai 1707. Kerajaan Laos didirikan oleh Paung, cucu dari Sao Vanakkapun Raja Musangsu. Sementara itu, kerajaan Ayutthaya merupakan Thailand modern dengan cepat berkembang ke utara. Bukti dari kekuatan kerajaan Langsang adalah adanya kerajaan Ayutthaya yang mengirim putrinya Nangku menjadi istri kedua dari Paung. Zaman keemasan kerajaan Langsang di bawah Raja Sao Lina Phiksa, kerajaan ini mengalami zaman keemasan pada tahun 1637 sampai 1664. Langsa menjadi pusat sastra, agama, seni, musik, dan ekonomi di Asia Tenggara. Yante merupakan ibu kota kerajaan yang menjadi pusat pembelajaran agama Buddha pada abad ke-15 dan 16. Kerajaan Langsang dan Dai Phet mengalami konflik yang menjadi kekuatan dominasi di Asia Tenggara. Kesimpulan, sejarah Asia Tenggara tidak bisa diceritakan dengan sekadar mengulas seputar masyarakat dataran rendah yang tinggal di kota besar, kota kecil, dan pedesaan. Walaupun negara-negara multi etnis yang diciptakan kolonialisme barat dan warisan perbatasannya tidak bersesuaian dengan kerajaan-kerajaan yang ada pada abad-abad sebelumnya. Tidak tepat pula untuk berargumentasi bahwa pemerintah kolonial telah menarik para penduduk dataran tinggi atau penghuni hutan keluar dari isolasi dan melakukan kontak dengan dunia luar. Berdasarkan beberapa contoh spesifik, pengamatan ini memang benar tetapi tidak banyak. Sebagian besar kelompok yang tinggal di luar daerah dataran rendah berinteraksi dan menjalin kontak dagang dengan penduduk dataran rendah. Padahal secara umum mereka menikmati otonomi yang cukup luas dan bahkan kebebasan jika dibandingkan dengan pusat-pusat politik yang ada di daerah dataran rendah.